Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan menampilkan tugas dari mata kuliah Metode Studi Islam yang diampu oleh Bapak Alfiansyah MPD yang dibahas seputar pengertian agama dan perlunya manusia terhadap agama. Ya, kami dari Prodi PAI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rakyat Santang. Sebelumnya perkenalkan, saya Ishfinanda Aulia dan rekan saya Alwi Ahmad Fauzi. Alwi, apa kabar? Alhamdulillah baik Tespi. Sudah siap untuk melakukan tanya jawab hari ini? Insya Allah kita ngobrol-ngobrol santai Hancik ahli ya. Ya, alhamdulillah sehat. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, pertanyaan pertama. Jadi apa sih yang dimaksud dengan agama itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini TSP menanyakan mengenai apa itu agama, gitu ya. Nah mungkin insya Allah saya akan coba memaparkan tentang itu agama mengenai dari sudut pandang bahasanya itu tersendiri. Nah, kata agama itu sebetulnya bukan suatu bahasa Indonesia, melainkan suatu bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata a dan kata gama. Yang mana a itu bermakna tidak, sedangkan gama itu bermakna kacau. Nah, bisa kita simpulkan yang namanya agama itu ialah tidak kacau. Nah, makanya orang yang punya agama insya Allah hidupnya tidak akan kacau karena dia mempunyai aturan yang akan diikuti, mempunyai batasan yang dimiliki. Bahkan mereka yang beragama juga mempunyai suatu zat yang diyakini akan kekuasaannya yang begitu tinggi yang tidak bisa kita bayangkan. Nah, zat itulah yang dinamakan dengan Tuhan. Ada hubungan di antara kita sebagai makhluk dengan zat itu sendiri atau Tuhan itu. Yang dalam agama Islam Tuhan itu disebut dengan Allah. Makanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan itu agama dari segi kata. Nah, kalau dalam bahasa Al-Qur'an, agama itu lebih dikenal dengan kata din atau dinun. Seperti halnya dalam suatu ayat atau surat yang sering kita baca sehari-hari karena ada penggalan ayat Maliki Yaumiddin. Nah, kata Malik Yaumiddin itu artinya yang memiliki hari pembalasan. Nah, artinya suatu saat kita itu akan dibalas mengenai selama kita hidup di dunia apa yang kita perbuat, entah itu yang berupa kebaikan ataupun kebalikan daripada kebaikan, itu akan dipertanggungjawabkan dengan balasan yang akan diberikan. Maka istilah tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya ada ikatan antara yang membalas dan yang dibalas. Nah, yang membalas itu derajatnya lebih tinggi daripada yang dibalas. Nah, itu gambaran singkat seputar itu apa agama atau apa itu agama, gambarnya seperti tadi. Jadi akan ada keterikatan antara zat yang posisinya itu ada di bawah dan zat yang posisinya itu sebagai atasan yang akan selalu terikat atau terhubung dengan perantara. Nah, perantara itu nanti akan disebut ibadah. Nah, makanya sebagai seorang makhluk terkhusus kita manusia itu diwajibkan untuk beribadah agar kita punya ikatan dengan sang pencipta atau zat yang begitu tinggi kekuasaannya yang mengatur kita hidup di alam dunia. Nah, itu agama. Mungkin kurang lebih secara singkat agama itu tadi ya coba saya paparkan mulai dari kata asal agamanya itu sendiri, kemudian dicoba dikaitkan atau dipaparkan juga dengan bahasa yang ada di alam Al-Quran, yaitu lafaz din, dal, ya, nun gitu. Jadi ada ikatan antara kita sebagai makhluk dan sang pencipta gitu. Seperti yang sudah dijabarkan tadi ya teman-teman, bahwa agama itu kalau dari bahasa Sanskertanya itu dari kata a dan gama yang diartikan itu tidak kacau. Jadi kalau kita beragama, insya Allah kita tidak akan kacau. Ya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa sih yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama? Maaf, bisa diulang guys, Bi? Pertanyaannya gimana? Apa yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama? Perlunya manusia terhadap agama. Latar belakang. Iya. Oke, kalau misalkan kita lihat dari latar belakang manusia itu sendiri, kenapa kita perlu beragama? Nah, di sini sebelum menjawab, saya ingin coba kira-kira kalau kita gambarkan bersama-sama,
ketika manusia tidak mempunyai agama. Nah, apakah dirasa kehidupan kita ini akan tentram atau baik-baik saja? Ya kan? Rasanya mungkin kehidupan kita ini tidak jauh dengan perumpamaan seperti binatang-binatang, karena hidup dengan hanya sekadar mengandalkan kemauan tanpa mempedulikan aturan atau tanpa adanya keyakinan akan zat yang melebihi, yang berkuasa di atas segalanya, yaitu Tuhan. Itu sangat-sangat amat bahaya. Makanya yang melatar belakangi adanya agama itu salah satunya ialah tadi faktor yang menjadi batasan atau pembatas untuk kita sebagai manusia agar bisa menjalani kehidupan di alam dunia ini dengan kehidupan yang amat-amat aman dan juga nantinya menggapai kebahagiaan yang sempurna. Mungkin singkat saja mengenai latar belakang perlunya manusia terhadap agama tadi itu. Dan kalau berbicara lebih jauh, di samping latar belakang yang disebutkan tadi, salah satu latar belakang yang juga ada dalam Al-Quran ialah manusia itu diciptakan dengan fitrahnya atau asal mula penciptaannya itu sebagai makhluk yang mempunyai akal pikiran, yang bisa membedakan mana yang baik dan benar dan juga mana yang salah. Nah, dari situ bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya sejatinya manusia itu diciptakan dengan fitrahnya dengan beragama, karena agama itu tadi mengatur supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan menggunakan batasan-batasan itu sendiri. Nah, karena asal mula atau fitrahnya manusia itu beragama, maka otomatis kita sebagai manusia harus mengembangkan potensi yang sudah Allah kasih dari asal mula penciptaan. Yang namanya asal, kalau tidak kita olah dengan baik dan benar, itu tidak menutup kemungkinan akan berubah, tidak sesuai dengan bentuk asalnya lagi. Ibarat benda yang asalnya itu berbentuk misalnya persegi, lambat laun dengan faktor lingkungan seiring dimakannya dengan usia juga itu pasti akan berubah. Nah, manusia pun sama, walaupun fitrah atau asal mula penciptaannya beragama, tapi kalau faktor lingkungannya tidak mendukung, banyak doktrin-doktrin atau keyakinan-keyakinan yang mempengaruhi dari segi kebudayaan semisalnya, terutama juga dari orang tuanya yang mempengaruhi, ya bukan tidak mungkin mereka tidak akan mau punya keyakinan atau mau mempercayai tentang adanya Tuhan dan tidak mau hidup dengan menjalankan agama. Jadi seperti itu kan. Jadi memang karena adanya fitrah manusia ya? Ya, salah satunya fitrah itu sendiri. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, dalam Quran agama apa sih yang diridhoi sama Allah Subhanahu Wa Taala? Izin, kayaknya di sini lumayan berat juga ya pertanyaannya, karena kebetulan sedang nggak ada Quran. Jadi tolong kita di sini sama-sama belajar aja. Barangkali TSP tahu ayat yang lain, monggo diingatkan gitu ya. Dulu saya sempat dengar di pesantren tentang ayat yang begitu masyhur membahas apa agama yang diridhoi Allah. Mungkin banyak dari kita juga yang sering mendengar tentang ayat tersebut. Yang mana ayat tersebut termaktum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 19 yang bunyinya innad dina indallahil Islam. Yang artinya agama yang ada di sisi Allah atau yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Lah, kenapa sih harus agama Islam yang diridhoi? Loh, itu memang sudah ketentuan yang sudah Allah tetapkan dari nas Al-Quran. Al-Quran itu mutlak tidak bisa kita bantah. Ya, harus itu diyakini dalam segi hati nurani maupun pikiran. Karena salah satu syarat dikatakan seorang beriman itu, satu iman kepada Allah, dan dua iman kepada para malaikatnya Allah, para rasulnya Allah, dan juga kitab-kitabnya Allah, itu Al-Quran itu sendiri. Dan yang terakhir iman kepada hari kiamat ya. Maka kalau ada tersebut dalam Al-Quran, jangan kita bantah. Nah, adapun faktor pendorong kalau kita masih bertanya-tanya tentang kok harus Islam agama yang diridhoi, mungkin bisa kita lihat dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Karena Islam itu agama yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kebaikan untuk seluruh yang ada di langit dan bumi. Hal ini tentunya sesuai, bukan sepatah kata atau sekedar dari apa yang saya sampaikan, tapi Allah pun berfirman dalam Qur'annya surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, yang artinya tidaklah kami mengutus kepada kalian para rasul maksudnya, melainkan untuk membawakan agama yang menjadi rahmat untuk seluruh alam ya gitu ya. Jadi di dalam konteks tersebut bukan rahmatan linnas, rahmat untuk manusia
atau bukan rahmat hanya untuk sebagian objek yang tertentu secara khusus, melainkan secara am keseluruhan alam. Jadi alam itu kan seluruh yang ada, entah itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda apapun, zat apapun yang ada di antara langit dan bumi itu alam. Nah, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, bayangkan. Ya, begitu banyak kemanfaatan yang didatangkan oleh Islam gitu. Ya, jadi itu dirasa sudah cukup menjadi bukti dan juga jawaban kalau ketika ada orang yang menanyakan apa agama yang diridhoi di sisi Allah menurut Al-Quran. Nah itu bahkan sudah dipaparkan juga sekilas. Kalau kita ingin coba telaah, ingin coba tafakuri kenapa harus Islam, itu tadi buktinya, dan masih berkaitan juga dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Mungkin kira-kira seperti itu, guys. Baik, memang sudah terpapar di Al-Quran ya, terutama di surat Al-Maidah ayat 19 bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah agama Islam. Baik, udah. Oke. Tinggal aku nih. Oh iya, rasa-rasanya nggak adil ya kalau misalkan hanya saya saja yang ditanya. Ini kan kita judulnya sama-sama saling berbincang, guys. Jadi sekarang saatnya ada sesi di mana Ismi yang menjawab, dan Oke. sekarang mungkin saya pribadi yang mencoba mengantarkan beberapa pertanyaan yang coba untuk diutarakan. Oke, bagaimana Kak Ismi, aman? Aman. Mau diminum dulu nggak ini teh? Oh, Pak, jangan doang apa lah ya. Oke. Apa itu sekedar intermezzo ya, biar kitanya nggak terlalu tegang. BTW ini kayaknya tegang juga nih, karena walaupun obrolan santai tapi ini temanya bukan main-main. Ya dah, langsung ya guys ya. Di sini saya ingin coba bertanya tentang apa saja aspek yang terkandung dalam agama, guys. Coba mohon penjabarannya. Baik, jadi memang ada 3 aspek yang terkandung dalam agama. Yang pertama itu ada aspek kepercayaan atau akidah. Nah, akidah itu apa sih? Akidah itu adalah ikatan seseorang terhadap Tuhan yang diyakininya. Sama halnya seperti kita meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita yakin kepada kitab-kitabnya, Rasul-Rasul Allah, dan juga hari akhir. Kemudian yang kedua itu ada aspek pengaturan atau bisa disebut sebagai syariat. Ya, jadi memang ajaran Islam ini berkaitan dengan norma atau aturan yang harus kita patuhi, karena dari aturan tersebut itu ada batasan tertentu yang membuat kita itu jadi tidak kehilangan arah, karena memang kalau nggak ada batasan kita pasti akan nggak punya arah, kita bakal hancur kemana-mana, nggak punya batasan soalnya. Dan yang terakhir ada aspek perilaku atau akhlak. Nah, perilaku ini kan berkaitan dengan moral. Nah, coba kita bayangin kalau misal di hidup kita itu nggak ada moral, pasti hidup kita bakal nggak tentram, nggak nyaman, dan nggak aman. Nah, maka dari itu perilaku yang baik itu sangat di nomor satu kan di sini. Jadi makanya kita itu harus berperilaku baik dalam ucapan maupun perbuatan. Seperti itu. Ya, oke, bisa dipahami ya. Jadi intinya aspek yang tadi disebutkan oleh KSP mungkin dalam penamaan lain dikenal juga dengan istilah rukun-rukun agama gitu ya, Iya, atau arkanuddin ya, karena dimana sama-sama kita tahu bahwa rukun agama itu ada 3 gitu ya. Jadi rukun agama itu ada 3 gitu ya. Nah, jadi antaranya 1 iman, kemudian yang kedua Islam, yang kedua itu terakhir yang ketiga itu ihsan. Nah, ketiga-tiganya iman, Islam, dan ihsan ini harus atau saling terkandung dalam suatu aspek agama itu sendiri. Ya, jadi oke, bisa kita anggap bahwasannya pertanyaan tersebut relate ya. Kita masuk mungkin ke segmen atau pertanyaan terakhir ya guys ya, karena dirasa ini sudah mulai panjang lebar. Kalau istilah Sunda mah cenah ngaler ngidul ya gitu. Ya, jadi supaya sampai kepada titik pembahasan akhir gitu ya. Nah, di sini berbicara tentang agama. Kita ini kan sekarang ada di era global, era modern ya. Nah, ada suatu pertanyaan yang tersirat dalam benak. Apa sih peran agama dalam menghadapi tantangan yang amat begitu besar di era modernisasi sekarang ini gitu? Baik, seperti yang kita ketahui, tantangan di era modern ini itu kan karena itu teknologi yang amat canggih ya. Salah satunya itu sosial media.
yang dimana emang banyak manfaat yang bisa kita ambil dari situ. Jadi banyak informasi yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, dari situlah kita kesulitan untuk menyaring informasi tersebut. Karena memang informasi yang masuk kan nggak hanya yang baik-baik saja. Ada juga pengaruh buruknya seperti informasi yang memang tidak ingin kita terima, tidak boleh kita lihat atau kita ketahui di situ. Tapi memang itu udah asupan sehari-hari kita menggunakan sosial media itu seperti itu. Nah, disitulah peran agama menjadi solusi dari tantangan yang ada di era modern ini. Tapi itu balik lagi kepada diri kita sendiri. Seberapa konsisten kita dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama di kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Siap, KSP ini lumayan ya, walaupun singkat jawabannya ternyata mengandung makna yang mendalam. Insya Allah dapat dipahami ya teman-teman. Amin. Ya, jadi intinya tantangan terbesar kita di era modernisasi ini ya jelas-jelas mau itu diakui ataupun tidak pasti dalam segi teknologi yang sekarang itu amat sangat berkembang, terutama itu tadi di sosial media begitu banyaknya yang disediakan, entah itu dari Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, sekalipun ada selalu banyak. Memang di satu sisi kita memperoleh manfaat dari teknologi yang canggih itu sendiri, karena pada dasarnya teknologi diciptakan supaya kita lebih mudah menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun karena hal tersebut justru kadang manusia atau kita lupa diri ya, apalagi kalau kita tidak memegang teguh ajaran agama, kita tidak bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama. Rasa-rasanya mungkin sekalipun kita memahami agama dan sekalipun kita beragama Islam, tidak menutup kemungkinan untuk kita ke arah yang tidak atau kurang baik ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya untuk tema atau obrolan singkat untuk kali ini ialah tadi dimulai dari apa itu agama, kemudian dari latar belakang agama serta hal-hal lain yang berkaitan dengan agama, kita sampailah kepada titik kesimpulan di era modernisasi ini kita amat-amat butuh sekali memegang teguh ajaran agama serta sungguh-sungguh dalam mengimplementasikannya. Jadi gitu ya Kak Isbi ya. Ya, semoga kita semua senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya, juga Allah permudah dalam mengamalkan agamanya serta dijaga selalu dari arah manapun yang kiranya itu membawa sesuatu yang tidak baik khususnya gitu ya, dan pada akhirnya sama-sama mencapai kebahagiaan yang sejati, entah itu di dunia dan juga di akhirat nanti ya. Sama-sama tentu harapan kita semua ya. Betul, insya Allah ya Ali ya. Amin. Begitulah sesi tanya jawab yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.